Jadi mendoakan setan supaya tobat sudah nggak ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan dalam arti kata iblis yang sudah diponis yang pertama kali diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, itu nggak mungkin karena udah ponisnya ponis mati udah itu. Tapi ada merasa hormati, itu ada dari turun-turunan iblis itu jadi setan, dari ada jin. Jin itu ada jin Islam, ada jin yang bertaubat kepada Allah. Ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di Mekah itu ada yang namanya masjid apa? Masjid jin. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi tidak boleh kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan setan-setan itu pada taubat. Jadi dua kita ini. Jadi diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala setan itu untuk menggoda kita. Untuk menggoda, untuk ya merayu, untuk menjerumuskan. Memang sudah ditakdirkannya seperti itu. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersumpah, kata Allah, iblis, setan, kamu berjanji bersumpah atas namaku mau jerumuskan anak Adam. Saya juga berjanji bersumpah atas kemuliaanku. Tidak akan berhenti mengampuni dosa-dosa anak Adam itu sebanyak dosanya apapun selagi dia mau ingat dan mau bertobat kepadaku. Jadi walaupun sebanyak dosa apapun kena digoda oleh setan, kalau kita mau kembali ingat sama Allah, lalu kemudian kita mau bertobat, dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Makanya kata Allah, innallaha ghafurur. Jadi jangan meminta supaya setan tobat, meminta kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan untuk bertobat. Itu yang kedua. Kita yang minta kepada Allah untuk walaupun setan mau goda sebanyak, kita diberikan kemampuan untuk bertobat kepada Allah. Lalu kemudian mendoakan ya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, supaya dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Supaya dia tidak menyenang, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, didoakan, ya Allah mudah-mudahan pemimpin Israel itu dibukakan pintu hatinya untuk tidak menyerang saudara semua. Boleh, nggak apa-apa. Itu tujuannya mendoakan si Netanyahu untuk kepentingan umat manusia, umat Islam. Jadi boleh, nggak apa-apa. Ya, paham ya? Jadi, tapi kalau doa-doa yang tadi kunut nazilah itu kunut yang Nabi kita Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Nabi mendengar, mengetahui 70 hafir dibantai ini kan oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Nabi marah dengan kunut nazilah itu. Menyumpahin atau bahasa ini minta, ya Allah, Allahumma di situ tuh, Allahumma ahlikal kafarata wal musyrik, ya Allah celakakan orang musyrik, orang kafir itu. Hancurkan mereka ya Allah. Itu Nabi. Juga Nabi bukan namanya ini oh Nabi itu nggak pernah mendoakan yang buruk-buruk, nggak pernah. Ada kalau Nabi itu kunut nazilah, itu minta pertolongan kepada Allah. Orang-orang kafir sudah tidak lagi ya ada rasa peri kemanusiaan lagi, udah kekejamannya luar biasa. Nabi mendoakan. Tapi kalau ada sesuatu hal Nabi yang mesti dimaklumi, Nabi ya doanya bagus. Ketika Nabi dilemparin ketika berdakwah di Taif, datang malaikat Jibril beserta dua penunggu malaikat gunung, ya, dua malaikat penjaga gunung itu datang menawarkan jasa. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu di Taif melemparnya, kesel. Kata malaikat, perintahkanlah Muhammad kepadaku untuk mengangkat dua gunung itu, aku akan lemparkan kepada mereka binasa. Kata Nabi, jangan. Kita berdoa aja supaya mereka dapat hidayah. Allahumma hdi
qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah, kaum-kaumku, kata Nabi, fa innahum la ya'lamun, karena sungguhnya mereka enggak tahu aku adalah nabi dan rasul utusanmu ya Allah. Itu. Makanya kalau Nabi itu kalau untuk dirinya sendiri disakitin, dia merasa hormati. Tapi ketika lihat umatnya, para hafid dibantai oleh orang, Nabi marah. Nabi begitu juga untuk dirinya sendiri, dia masih. Tapi ketika agama dinistakan, itu berdasar Nabi marah. Jadi marahnya Nabi itu bukan untuk diri sendiri, bukan karena nafsu sendiri, tapi memang marah karena Allah, agama Allah. Jadi kalau kita misalnya mendoakan orang-orang Israel itu, mengutuk Israel, tapi dia yang mengutuk Israel, kalau Israelnya itu jangan Israel Ishak. Israelnya ya mereka ya itu yang sedang menghuni yang negara Israel ini. Jadi kok disebut nama Israel? Sebab kalau ini kan keturunan Yahuda, mereka ini keturunan Yahudi, jadi Yahudi itu negara Yahudi. Nah supaya lebih luas lagi, kalau dari Yahuda kan cuman anaknya saja, tapi supaya luas ambil dari kakek dari Ishak itu, dari Israel. Jadi keturunan Israel, Bani Israel namanya. Makanya di dalam Al-Quran itu berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Bani Israel itu. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu Bani Israel itu diingatkan oleh Israel. Ingatlah kamu kepada Allah. Kalian sudah diberikan keutamaan, diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan ini, diselamatkan. Jangan berbuat kerusakan. Itu oleh Fir'aun itu orang-orang Israel itu yudzabbihuna abna'akum, anak-anaknya pada dibunuh semua. Wa yastahyuna nisa'akum. Itu perempuan-perempuannya diperlakukan yang tidak senonoh. Itu sama Fir'aun itu diselamatkanlah oleh Nabi Musa. Setelah selamat Nabi Musa berbuat kerusakan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu mereka Israel itu nanti akan berbuat kerusakan 2 kali. Dulu berbuat kerusakan, sekarang berbuat kerusakan. Ini kerusakan yang terakhir inilah di dalam hadis-hadis Nabi itu tanda-tanda akhir zaman. Nanti akan muncul yang namanya ya Imam Mahdi, turun Nabi Isa, nanti turun Dajjal. Nah ini ya, makanya banyak-banyaklah kita ibadah, kuatkan iman akidah. Insyaallah mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua fitnah-fitnah yang maha dahsyat tersebut. Jadi maka Nabi mengatakan, ya ulama-ulama dalam kitab diterangkan yang ingin selamat dari fitnah-fitnah besar itu. Yang pertama, banyak-banyak baca surat Al-Kahfi. Minimal baca 10 ayat surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Yang kedua, banyak baca surat Al-Ikhlas, Falak, Binas, dan ayat kursi. Yang ketiga, ketika sholat, setiap sholat itu tasahud akhirnya baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa azabil fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masyid dajjal. Kita dilindungi oleh Allah. Dajjal itu ada. Dajjal yang nanti Dajjal yang aslinya Dajjal, tapi ada anak buah-buahnya Dajjal. Siapa anak-anak buahnya Dajjal? Banyak, Pak. Penegak hukum yang tidak adil, itu Dajjal. Ulama-ulama yang menyalahkan hukum, ya. Artinya ulama-ulama yang berfatwa yang hanya kepentingan dirinya sendiri, orangnya opini politik dan sebagainya itu. Nah, sekarang coba lihat bagaimana penegak hukum kita, MK sedang kayak begitu, KPK juga jenis kayak begitu. Kita sering lihat kayak begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, itu namanya tanda akhir zaman. Ulama-ulama. Makanya tadi saya ngobrol, aku bilang sebelumnya, ini kemarau lama betul. Akhirnya diajaklah ustad-ustad dari umpamanya untuk berdoa, sholat istisqa. Pada malas, kenapa? Udah tahu diri para ustad-ustadnya, doanya sudah nggak pada makbul. Kenapa? Udah banyak sekali. Aduh, kata beliau, enggak kayak begitu Pak. Nanti kita kalau istisqa, nanti doanya sedang diolah dulu, mana doa-doa yang hilang. Pada saat itu, alhamdulillah ini berapa hari ini udah hujan ya. Udah hujan.
Ini ada ibu-ibu ketika hujan dia nyanyinya kayak ini. Sekian lama aku menunggu. Nunggu siapa, Bu? Nunggu hujan, Pak Ustaz. Nah, demikian ya, cukup. Terima kasih.